bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya observasi ke kelas, saya ingin tanya-tanya tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini apa, Bu Sri? Ya. Kalau hari ini saya Materinya apa nih? Materinya tentang permintaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kita harapannya anak-anak itu bisa menjelaskan tentang pasar dan terbentuknya harga pasar, kemudian tentang permintaan itu sendiri, apa itu fungsi permintaan, bagaimana hukum permintaan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai dari materi yang Ibu sampaikan ke siswa. Area pengembangan maksudnya gimana? Iya, maksudnya mungkin agar anak aktif, mungkin. Iya. Sebenarnya kan materi ekonomi itu kan materi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Cuman di sini kenapa kok pada kesempatan ini materinya tentang permintaan itu biar anak-anak itu bisa menggambarkan kira-kira kalau misalkan harga, kan ini permintaan itu terkait dengan harga dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Kalau misalkan harga itu berubah, bagaimana bagaimana respon masyarakat atau permintaan akan barang tersebut, sehingga di sini anak-anak punya pengetahuan tentang pasar itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar oh yuk ayo jualan gitu, enggak. Tapi nanti kalau misalkan mereka mengambil keputusan untuk menaikkan harga, itu akan pengaruhnya kemana gitu. Kalau kita punya pengetahuan tentang itu, kalau tentang materi. Kemudian strategi yang dipersiapkan, strategi pembelajarannya apa saja? Kalau di sini saya mengambil dalam pembelajaran menggunakan metode problem based learning. Jadi saya ambil satu kasus, satu masalah, kemudian anak-anak disuruh menganalisis masalah tersebut dalam sebuah kelompok. Jadi nanti pengerjaan problemnya itu nanti berkelompok, dibagi berkelompok-kelompok. Berarti diskusi kelompok juga ya? Diskusi kelompok. Kemudian ada lagi Bu strateginya? Selain diskusi kelompok, Ya karena ini materi baru mungkin ya, kalau di tingkat SMA, karena SMP itu tidak terlalu detail materi tentang penghitungan fungsi permintaan, sehingga saya juga pakai metode ceramah. Jadi tidak hanya sekedar masuk saja, tetapi perlu materi-materi pengembangan itu saya jelaskan pakai metode ceramah. kemudian untuk mengetahui awal ketika awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan anak itu akan dilakukan apa yang dilakukan untuk mengetahui misalkan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang materi tersebut. Kalau saya Bu, saya kan pakai LCD, pakai PowerPoint. Jadi saya kasih gambar di LCD itu, di PowerPoint. Saya ngasih gambar tentang pasar. Jadi saya tanya ke anak-anak apa yang kalian ketahui, apa yang kalian bisa indra dari gambar tersebut. Jadi anak-anak itu jawab. Jadi pakai video ya untuk dia mati oleh anak. Kemudian untuk pengetahuan anak kan berbeda-beda, bermacam-macam. Apa Bu
biar anak-anak apa dikelompokkan dengan kemampuan mereka masing-masing atau bagaimana? Kalau saya kan kemarin tuh pernah di awal waktu sebelum masuk awal semester, jadi di awal masuk itu kita mengadakan asesmen. Jadi asesmennya asesmen kognitif ya. Awal tahun ajaran. Awal tahun ajaran baru. Awal semester. Awal semester ya. Itu kita pakai pernah mengadakan asesmen kognitif. Dari situ kan kita ketahuan anak ini mampu atau tidak. Jadi pembagiannya itu tidak homogen, tetapi heterogen tergantung ke pengetahuannya anak atau nilai dari kognitifnya anak di awal asesmennya. Untuk solusinya akan ada anak yang kurang mampu tuh dari tes yang ibu lakukan, ada yang kurang mampu, ada yang mampu, ada mungkin yang menengah kemampuannya, itu dikelompokkan bagaimana Bu, apa di dalam kelas maksudnya ketika memberikan suatu materi, apa mereka disebar dalam kelompok, misalkan ketika ada diskusi kelompok, mereka itu disebar bagaimana Bu di dalam kelompok itu? Kalau anak yang mampu biasanya dia akan disebar, karena yang mampu itu nanti yang akan membimbing teman-temannya yang tidak bisa, yang kurang mampu ya. Jadi bisa ditunjuk sebagai ketuanya kalau yang mampu itu, sehingga nanti di kelompok itu bisa semua harapannya gitu. Jadi tutor sebaya. Dalam pemberian materi kan sudah berapa kali pertemuan itu, dan juga ada beberapa materi yang diberikan itu mesti pakai diskusi kelompok. Tidak semua. Jadi kebetulan ini karena ada materi hitungan juga, dan ini juga mungkin bagi mereka agak ruwet gitu. Jadi saya coba untuk problem based learning berdasarkan pengelompokan tadi. Jadi biar memudahkan mereka dalam pembelajaran, menerima pembelajaran. Baik Bu Sudima, terima kasih untuk hari ini. Nanti minggu depan kita coaching lagi yang pasca observasi. Nah, hari ini kita masuk kelas dulu ya. Baik. Terima kasih Bu Sudima. Sama-sama Bu Rangga. Untuk Sudima, setelah minggu kemarin masuk kelas ya, bagaimana perasaan Bu Sudima setelah melakukan kegiatan pembelajaran minggu kemarin? Dari pembelajaran kemarin karena terlaksana sesuai RPP, jadi ya berhasil, bisa dikatakan berhasil menurut saya. Ya. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sudima sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Karena RPP itu memang dibuat sebelumnya ya, sebelum mengajar, dan memang itu rencana kita, jadi apa yang kita rencanakan diusahakan dilaksanakan. Alhamdulillah itu sudah terlaksana, sudah sesuai dengan hal apa yang sudah baik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan? dalam pembelajaran kemarin saya pakai media LCD ya, pakai PPT PowerPoint, jadi lebih merangsang anak-anak untuk tertarik, ingin fokus melihat pelajaran mengenai fungsi permintaan. Karena kenapa saya buat PPT Ibu? Karena materi tentang fungsi permintaan ini kan berkaitan dengan matematika ekonomi. Kalau anak-anak pakai metode ceramah terus itu akan bosan, sehingga saya pakai PPT, dan alhamdulillah anak-anak itu tertarik seperti itu daripada hanya menggunakan metode ceramah. Kan kemarin itu strateginya kayak diskusi kelompok juga, ya.
Saya lihat kita tidak seperti itu ya, ada skema kelompok, ada gaya yang itu muslimah sudah kemudian menurut ibu adakah kesulitan? Tidak ada kesulitan apa yang dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau dalam bab fungsi seperti halnya matematika, ekonomi tidak ada matematika ekonominya itu. Jadi yang sulit itu ketika di matematika ekonomi menghitung fungsi permintaan. Karena mungkin basicnya anak-anak itu berbeda antara satu dengan yang lain, ada yang suka matematika dengan ada yang enggak. Jadi kesulitannya bagian dasar matematikanya kurang, itu yang membuat sulit untuk goal dalam menghitung fungsi permintaan ini. Kemudian apa yang akan ibu rencanakan untuk menyelesaikan kesulitan siswa tersebut? Kan sebelumnya kan saya juga buat diskusi kelompok, ada mereka itu juga bisa sharing dengan teman-temannya melakukan tutor sebaya itu. Harapannya siswa yang tidak mampu atau yang kurang mampu dalam hal ini bisa dibimbing oleh temannya yang mampu, karena saya buat kelompok itu secara heterogen, jadi tidak berdasarkan nilai yang sebelumnya saya ambil ketika asesmen. Jadi di awal ajaran baru itu kan ada asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan siswa itu seberapa, sehingga siswa yang di sana itu saya pandang mampu, saya tunjuknya sebagai siswa kelompok, sehingga dia harapannya bisa membimbing teman-temannya yang masih belum mampu dalam hal pelajaran. Jika masih setelah melakukan diskusi dengan Persebaya, masih ada nggak visual kesulitan yang belum paham gitu tentang materi yang itu ada? Masih ada ya. Masih ada, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, matematika ekonomi itu kalau hubungannya dengan matematika, anak-anak tidak semuanya suka matematika, sehingga juga perlu pendampingan selain tutor sebaya, guru kadang-kadang ya harus melakukan bimbingan langsung terhadap anak tersebut, mengarahkan dia bagaimana cara pengerjaannya, bahkan kalau saya memberikan tugas-tugas yang mungkin angka-angkanya itu lebih mudah bagi dia, jadi melakukan remedial atau tugas tambahan buat anak tersebut supaya mengerti, paham bagaimana pengerjaannya. Tugas tambahan dengan soal yang lebih mudah pengerjaannya. Kira-kira kapan Ibu Sukma akan melaksanakan acara tersebut? Kalau ini minggu depan, jadi bukan kemudian. Baik, terima kasih Bu Sudirma atas waktunya. Saya belum